Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, lalu sehat dan sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Wita Yorina Wijoyo, mahasiswa STAB Dharma Widya semester 4. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana menyikapi perubahan kemajuan teknologi akibat modernisasi. Adapun ulasan ini saya buat dalam rangka tugas UTS mata kuliah Suta 4, yaitu Anguttara Nikaya dengan dosen pengampu Bapak Romo Ruby Santamoko. Menyikapi perubahan kemajuan teknologi akibat modernisasi. Kemajuan teknologi di abad 21 sangat pesat, apalagi sejak adanya internet, yaitu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari kalangan muda hingga kalangan dewasa, mayoritas menggunakan internet, yaitu sebagai media yang membantu dalam mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas manusia secara efektif, akurat, dan efisien. Bagi individu generasi milenial, mungkin sangat erat kaitannya dengan penggunaan internet. Akan tetapi, untuk kalangan di luar generasi tersebut, sebagian besar masih ada yang kesulitan untuk mengakses internet, mengakses jaringan internet melalui perangkat media yang dimiliki, terutama bagi generasi kolot atau tua. Jangankan menggunakan internet, penggunaan komputer, media komunikasi dengan teknologi mutakhir atau teknologi modern pun mungkin tidak bisa, tidak dipahami, tidak dimengerti. Penggunaan internet di Indonesia tambah semarak dengan adanya pembatasan social distancing yang mana diakibatkan atau dampak dari COVID-19, yang mana mengharuskan agar setiap individu melakukan kegiatan dari rumah, tidak bertemu dengan orang lain, dan berkomunikasi pun dibatasi. Di semua sektor kehidupan mengalami perubahan drastis, seperti sistem pembayaran, transaksi jual beli, ritual ibadah, berdana, meditasi, sistem pengajaran, sistem berdakwah, dan sebagainya, semua dilakukan secara daring atau online. Menghadapi perubahan akibat modernisasi di segala bidang menimbulkan dampak yang berbeda. Ada yang mengalami kesenangan dengan alasan dapat mempermudah aktivitasnya, tetapi ada juga yang mengalami ketidaknyamanan dengan alasan tidak menguasai teknologi kekinian. Fenomena perubahan dipandang dengan konsep Buddhis merupakan sesuatu yang lumrah, yang alami, sesuatu yang nyata dan harus dihadapi. Karena sesuatu yang berkondisi adalah tidak ajak, tidak tetap, tidak abadi, atau anicca. Mengalami perubahan dan tidak memuaskan, duka. Inilah yang disebut pancaroba kehidupan. Inilah kedelapan keadaan duniawi atau lokadhamma, yaitu untung dan rugi, ketenaran dan kehinaan, pujian dan celaan, senang dan derita.
Kedelapan keadaan duniawi dijumpai makhluk dunia dan siswa suci yang tak terbimbing. Di saat makhluk yang tak terbimbing menjumpai ketidakuntungan, ketidakmenyenangkan, ia merenungnya seperti ini. Kondisi atau keadaan apapun yang telah kunikmati, yang telah kuperoleh, tidaklah ajak terikat dengan penderitaan, duka, akan mengalami perubahan, anicca. Ia tidak memahaminya sebagaimana adanya. Di saat menjumpai ketidakberuntungan, di saat menjumpai kesukaran, ia tidak merenungnya bahwa semua ini adalah tidak ajak, terikat dengan ketidakpuasan, penderitaan, dan akan mengalami perubahan. Ia tak memahami sebagaimana adanya terhadap orang yang seperti ini. Untung, rugi, senang, derita, senantiasa memenuhi pikirannya. Tak kala memperoleh kemudahan, kita bergembira. Namun tak kala memperoleh kesukaran, kita bersedih. Karena terikat dengan rasa senang dan tidak senang, rasa menerima dan tidak menerima, maka kita akan terbebas dari penderitaan. Demikianlah yang dikatakan Guru Agung kita Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya kelompok 8, Atthakatha Nipata, bagian 6, buku keempat, halaman 157-159. Namun, di saat yang terbimbing mencapai kemudahan, kita merenungi, kita memahaminya seperti bahwa sesuatu yang kuperoleh, sesuatu yang kualami adalah tidak tetap, terikat dengan ketidakpuasan dan akan mengalami perubahan. Ketika kita memahami semua hal ini sebagaimana adanya, maka hal-hal yang merugikan, yang menyusahkan, yang mengecewakan tidaklah memenuhi pikiran kita. Demikianlah, kita tidak akan berpuas hati dengan keuntungan, dengan kenyamanan, dengan kemudahan, dan juga kita tak akan bersedih dengan ketidakberuntungan, dengan kerugian, dengan kesukaran, dan dengan ketidakmudahan. Tak akan bergembira dengan kesenangan, dan tak akan bersedih dengan derita. Karena apa? Karena kita telah melepaskan rasa suka dan tak suka tersebut. Maka kita akan terbebas dari kesedihan, soka, dari ratapan, pariweda, dari rasa sakit, duka, dari derita, domanasa, dan dari keputusasaan, upayasa. Maka kita akan terbebas dari penderitaan. Demikianlah Sang Buddha katakan. Jadi kesimpulannya, atas sikap menghadapi perubahan kemajuan teknologi akibat modernisasi, yaitu perubahan ini harus kita pahami sebagai adanya. Karena hidup tidak ada yang ajak, berkembang, dan berubah. Agar terbebas dari penderitaan atau ketidaknyamanan atas perubahan ini, maka kita harus melepaskan rasa suka atau tidak suka, netral saja. Seimbang perasaan, seimbang batin kita. Ini yang disebut dicermati dengan kebijaksanaan. Keseimbangan batin menghalau kebingungan, sehubungan dengan banyak hal yang membingungkan, yang pada akhirnya akan mengarah pada diperolehnya kebijaksanaan yang mana akan mendasari kehidupan spiritual kita. Demikianlah ulasan dari saya mengenai sikap menghadapi perubahan kemajuan teknologi
akibat modernisasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.